وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضله وتوضحوا لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلا أن قال terakhir mana ya? Ahkamu siwak. Ahkamu siwaki khamsatun. Nah, ini nggak bawa siwak lah. Harus bab siwak harus bawa siwak. Harus digamis. Nah, pada malam hari ini kita berbicara ahkamus siwak, hukum bersiwak. Khamsatun, ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Yang pertama wajibun. Bersiwak bisa hukumnya menjadi wajib. Bisa hukumnya menjadi wajib. Kalau wajib hukumnya gimana? Yuthab ala fa'ilihi wa yu'akabu ala tarikihi. Yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang meninggalkan berdosa. Itu hukum wajib. Kapan menjadi wajib bersiwak? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin. Apabila tawaqqafat, mesti atau harus, alaihi, atasnya, izalatu najasatin, menghilangkan najasah. Jadi begini, ada di mulut najis, yang mana tuh najis nggak bisa hilang kecuali dengan siwak. Walaupun gambarannya jauh dah ya, zaman dulu deh, nggak bisa hilang kecuali dengan siwak. Maka ketika itu bersiwak menjadi wajib. Wa idzalatu rihin karihatin li salatil jumu'ah. Hukumnya juga bisa menjadi wajib apabila harus menghilangkan bau yang tidak sedap pada mulut li salatil jum'ah, untuk menghadiri salat Jumat. Maaf, ada orang misalnya habis makan hati onta, bahasa kita jengkol, bau luar biasa, atau makan apa saja yang membuat mulutnya menjadi
bau luar biasa. Ini pengen hadir salat Jumat nih. Ini gambaran zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang sikat gigi beres, betul. Mau hadir salat Jumat, ini mulut bau luar biasa. Nggak bisa hilang dengan sesuatu kecuali hilangnya dengan bersiwak. Maka bersiwak ketika itu hukumnya menjadi wajib. Cuma dua gambaran udah jauh sekarang tuh ya. Sekarang kita pakai sikat gigi, apakah dikatakan bersiwak? Apakah mendapatkan pahala bersiwak? Alal agrab, berdasarkan definisi, ya diganjar pahala bersiwak dengan diniatkan. Cuma pahalanya tidak sebesar dengan kita memakai siwak. Karena definisi siwak yang kita dah bahas dulu, dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khasin, menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala sesuatu yang kasar. Jadi apa aja tuh? Dengan segala sesuatu yang kasar boleh dijadikan untuk bersiwak. Pakai baju enti bisa gak? Boleh gak? Pakai selampe boleh. Kan mau sholat itu nggak bawa siwak, ketinggalan atau lain sebagainya, pakai ujung baju kita. Orang banyak begitu ya. Kita lihat apakah mendapatkan pahala bersiwak? Dapat. Dari segi hukum dah, karena definisinya apa? Menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala sesuatu yang kasar. Walaupun pahalanya tidak sebesar memakai kayu siwak, tapi tetap mendapatkan aslu sunnah, pahala sunnah dapat. Kemudian menjadi wajib bersiwak idza nadzarahu, apabila seorang bernazar menggunakan siwak yang asal hukumnya kan sunnah. Ada orang bilang gini, seorang mengatakan saya nazar sholat subuh besok pakai siwak. Bersiwak jadi wajib gitu? Jadi wajibnya sebab dinazarkan. Kalau dia tidak bersiwak dosa, karena melanggar daripada nazarnya. Nah, itu yang pertama. Hukum bersiwak bisa menjadi wajib. Yang kedua, mandubun wa huwal aslu fihi. Yang kedua, hukum bersiwak ada kalanya sunnah, dan itu hukum yang asal. Karena hukum asalnya bersiwak adalah sunnah. Wa yata'akkadu, dan menjadi kuat fi mawadhi'ah, di beberapa tempat. Menjadi kuat disunnahkan bersiwak fi mawadhi'a, di beberapa tempat. Lebih dikuatkan lagi sunnahnya begitu. Asal hukumnya udah sunnah, lebih dikuatkan lagi anjurannya untuk bersiwak di beberapa tempat. Asyara ilaiha, memberikan isyarah ilaiha kepadanya, ba'duhum, oleh sebagian ulama, biqaulihi, dengan ucapannya dalam dua bait syair, yusannustiyakun, disunnahkan bersiwak, kulla waktin, setiap waktu. Waqad atat mawadhi'u, dan telah datang mawadhi'u, tempat-tempat, bitta'kid, yang dikuatkan, khassal mubasyiru, mengkhususkan al-mubasyiru, orang yang memberikan kabar gembira, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, tempat-tempat yang lebih dikuatkan lagi, disunahkan yang lebih dikuatkan dalam bersiwak. Yang pertama, wudu'un, ketika akan wudu, salatun, ketika akan salat, ma'qur'anin, ketika membaca Al-Quran, dukhuluhu li baitin, ketika masuk ke dalam rumah. Ada pendapat masuk ke dalam Ka'bah. Wa naumun, ketika tidur. Wantibahun, bangun dari tidur. Taghayyuru, dan ketika berubah keadaanmu mulu. Ini beberapa tempat yang lebih dikuatkan lagi kesunahannya
bagi orang untuk bersiwak. Asal bersiwak sunnah fi kulli halin minal ahwal. Fi kulli waktin, dalam setiap waktu disunahkan bersiwak. Lebih-lebih di tempat yang 6 barusan kita sebutin. Jelas ya? Mau belajar sunnah bersiwak. Mau ngapain aja pokoknya sunnah fi kulli waktin, setiap waktu sunnah bersiwak. Tapi lebih-lebih lagi dikuatkan di beberapa tempat yang tadi. Taghayyuru, nomor 2 yang bawahnya. Ai raihatal fam, baunya mulut. Min nahwi azamin wa huwa sukut, dari sebab diem. At-tawil, yang lama. Azam tuh diem yang lama. Orang kalau mingkem mulu kelamaan diem, ini mulut berubah nih, betul? Berubah. Autarkil akli, atau meninggalkan makan. Ya, orang puasa tuh biasanya berubah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum bersiwak makruhun, bisa kalanya hukumnya adalah makruh. Kalau makruh hukumnya apa? Yusab ala tarikihi imtisalan wala yu'akabu ala fa'ilihi. Jadi hukum makruh yang meninggalkan kalau mematuhi syariat maka dapat pahala, tapi kalau mengerjakan pun tidak berdosa. Itu makruh. Kapan bersiwak hukumnya makruh? Lis-shaimi ba'da zawal, bagi orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zawal. Zawal apa sih? Tergelincir matahari ke arah barat. Dari tengah-tengah, pas matahari ada di tengah-tengah, namanya waktul istiwa. Percis ada di kepala kita. Di bawahnya tuh nggak ada bayangan, kecuali bayangan sedikit, namanya dhillul istiwa, bayangan tergelincir sedikit ke arah barat, namanya zawal, menunjukkan masuknya waktu sholat duhur. Ini hukum bersiwak bisa menjadi makruh bagi yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Bersiwaknya ba'da zawal. Kalau sudah masuk zuhur jangan siwak lagi, begitu. Hukumnya tapi kalau sebelum zawal, sebelum zuhur sunnah. Itu salat duha jam 9 siwak sunnah. Salat subuh yang lagi puasa nih, siwak sunnah. Nah, itu pendapat jumhur ulama. Tapi ikhtar al-Imam An-Nawawi adamal karahati. Tapi memilih al-Imam An-Nawawi hukumnya tidak makruh. Ulama yang mengatakan hukumnya makruh ba'da zawal karena mereka mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda Nabi bersabda apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Nabi, atyabu indallah min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah dari baunya minyak misik. Kata Rasulullah, bau mulutnya la khulufa misain atyabu indallah min rihil misik. Kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ini artinya apa sih? Kan bau naga tuh ya, betul? Lalu berubah, bau luar biasa. Kok indallah atyab indallah min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Dimaknai diantaranya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani memaknai itu hadis, artinya orang yang memakai minyak misik pada hari Jumat, kan sunnah bagi laki-laki kalau mau pengen berangkat sholat Jumat pakai minyak yang paling afdal misik, yang paling afdal, itu yang paling afdal. Ya pakai minyak apa saja, asal jangan minyak nyong-nyong aja, mengganggu orang. Ya, pakai minyak apa saja dapat pahala sunnah, tapi yang paling afdal, yang paling besar pahalanya al-misik. Ulama memaknai hadis itu, orang yang pada hari Jumat berangkat Jumat memakai minyak misik, ini pahalanya besar. Arti hadis yang tadi,
bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa indallah subhanahu wa ta'ala pahalanya lebih besar dari pahala yang didapat orang yang makai minyak misik pada hari Jumat. Ada ulama yang memaknai hadisnya begitu. Paham maksud itu ya? Jelas. Ini akan tetapi ikhtar memilih kuat nih pendapat Imam Nawawi adamal karahah, tidak makruh, tetap disunahkan bersiwak meskipun setelah zawal, meskipun setelah duhur. Salat asar tetap sunnah siwak, duhur tetap sunnah siwak. Dan ini juga banyak dipilih oleh para ulama karena ikhtar An-Nawawi ini sangat kuat sekali. Sebagaimana Ibn Ruslan dalam kitab Sofwatul Zubat beliau mengatakan amastiyaku sa'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Amastiyaku sa'imin ba'da zawal, adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal, fakhtira lam yukrah, memilih Imam Nawawi hukumnya tidak makruh. Nah, dipilih juga oleh Ibn Ruslan, diterangkan dalam kitab Sofwatul Az-Zubat. Yang keempat, hukum bersiwak itu ada kalanya khilaful aula. Khilaful aula itu apa sih? Khilaful aula sesuatu yang dianjurkan kepada kita untuk ditinggalkan tapi tidak sampai kepada batas makruh. Artinya apa? Lebih rendah dari makruh. Itu khilaful aula. Kapan bersiwak hukumnya menjadi khilaful aula? Al-istiyaku bisiwaki ghairihi biiznihi wa alima ridahu. Bersiwak dengan siwak orang lain dengan izinnya. Temennya itu punya siwak nih, lagi sholat siwak, temennya nggak bawa, gue minjem dong, ya joinan berarti. Siwaknya apa? Joinan. Biiznihi, memakai siwak orang lain dengan izin dan diketahui wa ulima ridahu, dan diketahui ridhanya. Itu hukumnya tetap khilaful aula illa litabarruk, kecuali untuk mengambil berkah. Kalau bertabaruk nggak apa-apa sama orang soleh. Ada orang soleh nih, masya Allah, banyak tuh di Hadramut, di Tarim khususnya. Itu orang kalau punya siwak baru, tabaruk dulu sama guru kita. Pak, siwak baru ya, baru beli sebelum kita pakai, guru kita pakai dulu, baru kasih. Itu tabaruk, ngambil berkah. Fayusannu, maka hukumnya menjadi sunnah. Kalau sama kita jangan tabarukan siwak dah, yang lain aja. Joinan bahaya. Woi, bahaya itu. Itu yang keempat. Yang kelima, haramun, bersiwak bisa kalanya hukumnya menjadi haram. Kalau haram dilakukan berdosa, wajib kita tinggalkan. Idza kana bisiwaki ghairihi biduni iznih, jelas. Apabila menggunakan siwak orang lain tanpa dengan izin. Walam ya'lam ridahu, dan ia tidak mengetahui ridhonya. Ini ada siwak punya orang lain, diembat sama dia, ngambil hak milik orang lain, mau ngamalin sunnah tapi milik orang lain tanpa izinnya, maka hukumnya haram dari segi menggunakan hak milik orang lain biduni iznih, tanpa dengan izin. Lain halnya sesuatu yang ulima ridhahu, yang telah diketahui ridhonya. Kayak begini, Anda punya kawan sahib, biasanya sahib Anda nih kalau Anda pakai barangnya dia sih nggak apa-apa. Karena ada orang begitu ya, kebiasanya kalau Anda pakai barangnya nggak apa-apa. Dia punya motor depan nih misalnya tuh, Anda membawa aja, pinjem tanpa bilang lagi, dosa gak tuh? Kalau ulima ridhahu, telah diketahui ridhonya, sahibul jawalah yang punya ini motor pasti ridho, itu syariat mengatakan hukumnya nggak apa-apa. Cuma nih hukum jangan dibawa dalil. Yang pasti jelas-jelas orang itu tahu keadaan kita, kita tahu keadaan dia.
Kalau kita gunakan milik dia tanpa izin, ya nggak apa-apa biasanya. Biasanya nggak apa. Itu bahasa dikatakan ulima ridhahu. Meskipun tanpa izin, ini tidak berdosa. Cuma kalau misalnya yang berat-berat jangan. Kayak sendal misalnya. Biasa kalau aneh pakai nggak apa-apa dia. Ya, udah sering pakai biasa. Mau pakai dah. Ya, tanpa izin, tanpa bilang. Tapi ulima ridhahu, telah diketahui ridha. Ini biasanya nih buat omongan anak-anak santri nih. Kalau di pondok begitu tuh ya. Pakai sendal gosok punya orang lain enggak? Ulima ridhahu dibilang. Yang punya pasti ridha dibilang. Ali jangan. Juga enggak bagus juga begitu ya. Ya, yang terbaik al-ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian tetap kita izin, kecuali keluarga. Ya. Nah, yang jelas lebih ketahui. Kalau orang lain kadang-kadang berat juga ya. Berat juga. Nah, ini hukum daripada bersiwak. Jadi berapa tuh? Berapa? 5 ya. Hukum bersiwak ada bisa menjadi wajib, bisa sunnah, bisa makruh, khilaful aula, bahkan bisa menjadi haram. Ya, ini yang asal, hukum asalnya bersiwak adalah sunnah. Kapan disunnahkan bersiwak? Fi kulli waqtin, di setiap waktu sunnah bagi kita untuk bersiwak. Lebih-lebih di beberapa tempat sangat dikuatkan kesunahannya. Apa saja? Yang pertama ketika akan berwudu. Nabi bilang, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kata Nabi, kalau seandainya aku enggak memberatkan kepada umatku, maka benar-benar aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali melakukan wudu. Wa fi riwayah inda kulli shalah, setiap akan mengerjakan salat. Kemudian ketika salat, ketika membaca Al-Quran, ketika masuk ke dalam rumah. Ada pendapat mengatakan masuk ke dalam masjid. Ada pendapat yang mengatakan masuk di sini, masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian ketika akan tidur, bangun dari tidur. Kemudian ketika berubah keadaan mulut kita. Nah, zaman sekarang udah bisa ada tuh. Mau tidur kan biasa kita sikat gigi. Diniatin sih waktu. Diniatin sih, insya Allah yahsul aslu sunnah, mendapatkan pahala sunnah. Bangun tidur biasa sikat, diniatin. Kalau nggak niatin kagak dapat. Innamal a'malu biniyat, harus dengan niat. Wallahu a'lam bissawab. Sebelumnya ada pertanyaan. Allah. Pertanyaannya bebas nih. Bib mau tanya. Nah, marhaba. Selama ini kan kalau siwak digunakan untuk para laki-laki. Iya. Untuk para wanita, hukumnya gimana tuh? Sama, laki dan perempuan disunnahkan bersiwak. Oh, sama. So, Bukan hanya cewek pakai siwak. Oh, sama Bib. Sama disunnahkan bagi perempuan juga memakai siwak. Ya. Insya Allah ada niatan pengen beli ya. Yang belum punya ada niatan pengen, karena samratul ilm bil amal, buah daripada ilmu diamalkan. Dan ini sunnah Nabi yang hampir nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis yang dulu udah kita baca, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina bi ghairi siwak. Kata Rasulullah, 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa dengan siwak. Ini dengar hadis nih kita masih belum ngamalin. Nah, makanya paling gagak kalau nggak bawa mau sholat pakai ujung baju kita. Nggak geli, nggak ya baju kita. Kalau geli itu minjem baju orang tuh ya. Nah ini nggak apa-apa untuk mengamalkan dan itu mendapatkan asal sunnah dengan niatan nanti pengen beli. Nah begitu. Bisa 3 hilang dulu kadang. Nah, luar biasa. Belum dipakai. Dengan malam. Seharusnya di kantong mulu. Kalau gudang gadang garam nggak pernah ketinggalan ya. Di Samsung nggak pernah ketinggalan. Siwak ketinggalan mulu biasa. Lebih dari 1 biasanya. Ayo lagi. Kalau pinjam sendal di masjid termasuk apa tuh? Khilafatul. Apa tuh? Kalau kita mau wudu, Kayak misalkan. wudhu, sendal. Ya kalau misalnya sendal yang memang dipersiapkan oleh masjid, mauquf, punya orang lain. Ya misalkan kita mau ke masjid, kalau mau ke tempat wudu, Iya. terus kita pakai sendal Orang lain. Iya. Nggak boleh, harus bil izin itu.
Karena nggak tahu izinnya, bukan? Iya. Hah? Nggak tahu izinnya. Padahal pakai wudhu terus balikin lagi. Iya, tetap harus bil izin, dengan izin. Karena tidak la yu'lam ridahu, tidak diketahui, kita nggak kenal ke orang siapa. Nggak boleh. Kan biasa. Iya, itu namanya gosop namanya. Dia biasa sepatu. Tapi kalau sendal jepit yang memang disiapkan ya nggak apa-apa. Untuk masjid nggak apa-apa. Kalau itu jelas ya, mauquf lil masjid ya, Yang untuk bagus orang. begitu kali Bu, ya. Lebih bagus. Nyiapin ya. Iya. Biar untuk hidang. Lebih bagus betul. Emang mesti pakai sendal? Emang di mana wudhunya, Bang? Enggak, misalkan di tempat. Di luar dari, kadang-kadang ada yang di luar ya, iya. Kadang-kadang ada yang di luarnya, ya. Bisa begitu. Ya izin aja udah, izin. Izin ke segalanya boleh. Iya. Izin sama marbotnya. Ayo lagi, fadhal. Sekarang ada pasta gigi yang terbuat dari Siwak. Siwak tuh, Beb. Iya. Oh, itu berarti kita sempurna siwak kita tuh. Kalau Ya. pasta kan nggak ini. Iya, yang tetap nanti ada tingkatan ya. Kayu yang paling afdal, audul arak, kayu siwak yang tadi tuh. Yang biasa kita lihat itu adalah yang paling afdal untuk kita jadikan siwak. Itu yang nanti ada disebutkan seperti itu. Adapun yang lainnya tingkatan setelahnya. Ya. Itu yang paling afdal audul arak, kayu siwak yang ma'ruf namanya. Namanya audul arak, al-arak. Kayu siwak. Ayo, marhaba, naam. Ayo lagi. Ibu-ibu ada gak pertanyaan? Yang nanya Formula E juga nggak apa-apa ya. Nggak ada ibu-ibu? Hah? Udah habis terusin. Cukup ya, kebanyakan ntar buyang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.